Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sistem pendidikan yang diadopsi dari ribat kaum sufi ini merupakan favorit kaum muslimin yang menginginkan didikan untuk anaknya agar menjadi pribadi yang saleh. Dari data Ditpd Pontren Kementerian Agama per April tahun 2022, jumlah pesantren yang tersebar di 34 provinsi sebanyak 26.975 unit. Sedangkan jumlah santri yang dididik sebanyak 2,65 juta santri. Akan tetapi, kasus pelecehan seksual kepada para santri putri yang dilakukan oleh putra kiai di pesantren Sidikiyah, Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi kisah pilu dan sekaligus memalukan dalam dunia kepesantrenan. Di bulan Agustus tahun 2022, dunia pesantren digemparkan dengan tewasnya santri asal Palembang di pesantren Gontor. Santri bernama Albar Mahdi diindikasikan meninggal karena dianiaya dua seniornya. Berikut ini beberapa kasus kematian santri di pesantren yang terangkum dari beberapa media online Indonesia. Pertama, santri Gontor asal Palembang, Albar Mahdi. Dilansir dari kompas.com, meninggalnya Albar Mahdi sebab dada korban ditendang dan dipukul. Penyidik Satreskrim Polres Ponorogo sudah menetapkan dua tersangka yakni MF dan IH dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya AM, santri pondok pesantren Gontor asal Palembang, di 22 Agustus 2022. Tak hanya penetapan tersangka, polisi juga mengungkap kronologi dan motif penganiayaan yang menyebabkan santri kelas 5 atau setingkat dengan kelas 2 SMA itu meninggal. Kapolres Ponorogo, AKBP Catur Cahyono Wibowo menyatakan, kasus itu berawal saat korban AM bersama dua rekannya, yakni RM dan NS, selaku santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1, melaksanakan kegiatan perkemahan Kamis Jumat, atau Perkajum. Pada Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, hingga Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Kegiatan itu digelar di Desa Campur Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Kemudian kegiatan Perkajum berlanjut pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 18 dan 19 Agustus 2022, di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, adalah hari pengembalian dan pengecekan perlengkapan. Kemudian, pada Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, korban berinisial AM, bersama RM dan NS, mendapat surat panggilan dari pengurusan Kuperkap. Surat itu berisi panggilan terhadap korban bersama dua rekannya, untuk menghadap pada hari Seninnya, menemui tersangka MF, yang menjabat Ketua 1 Perlengkapan, dan menghadapi H sebagai Ketua 2 Perlengkapan, di ruangan Kuperkap Gedung 17 Agustus lantai 3 Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Saat menghadap itulah, kedua tersangka mengevaluasi AM bersama dua rekannya terkait barang Perkajum yang hilang dan rusak. Selanjutnya, para tersangka memberi tindakan hukuman kepada korban AM, RM dan NS. Tersangka IH memukul dengan menggunakan patahan tongkat pramuka ke bagian kaki dan melakukan pukulan tangan kosong ke bagian dada. Sedangkan tersangka MF memberi hukuman dengan cara menendang ke bagian dada, ungkap Kapolres Ponorogo. Kemudian sekira pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, korban AM terjatuh dan tidak sadarkan diri.
Melihat kondisi itu, dua rekan korban bersama tersangka MF, membawa korban AM menggunakan becak inventaris pondok, menuju IGD Rumah Sakit Yasfin Pondok Darussalam Gontor. Setibanya di IGD Rumah Sakit Yasfin Pondok Gontor, korban AM langsung diterima petugas medis rumah sakit, dan selanjutnya diperiksa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis rumah sakit, diketahui bahwa korban AM sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kasus tindak kekerasan yang menyebabkan kematian di pesantren juga terjadi di Ponpes Darul Quran, Lantaburo, Tangerang. Hasil autopsi jenazah santri RAP, 13 tahun, santri pondok pesantren Darul Quran, Lantaburo, Cipondoh, Kota Tangerang, yang tewas dikeroyok sesama santri, menunjukkan korban mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya akibat pengeroyokan tersebut. Yang jelas, barang bukti yang dilakukan sebagai pengamanan adalah hasil autopsi, ucap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Selasa, 30 Agustus 2022. Kombes Zain Dwi Nugroho menuturkan, dari hasil autopsi disimpulkan, korban mengalami kekerasan bekas benda tumpul. Berdasarkan keterangan para santri, korban dianiaya para pelaku, hingga kepalanya dibenturkan ke tembok dan lantai. Kekerasan benda tumpulnya, baik itu di bagian kepala, wajah, dada, dan beberapa bahu. Menurut keterangan anak-anak itu, mereka melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki, termasuk membenturkan kepala ke dinding tembok dan lantai. Dan pengeroyokan ini terjadi setelah ibadah sholat subuh. Dan dalam kasus ini, polisi menetapkan 12 tersangka pelaku pengeroyokan. Dilansir dari medcom.id, pada hari Selasa 13 September 2022, Fauzan, 17 tahun meninggal dunia, yang merupakan santri Insan Cendekia Mandiri Boarding School, ICMBS, Sidoarjo, Jawa Timur. Fauzan santri berprestasi, yang pernah menjuarai tahfiz Al-Quran tingkat nasional ini, diduga meninggal dunia, juga akibat pengeroyokan teman sesama santri. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap fakta, Fauzan meninggal usai dianiaya 3 santri. Ibu korban, Siti Hamid, tidak kuasa menahan kesedihan dan melaporkan kasus ini ke Polres Sidoarjo. Polres Sidoarjo pun sudah melakukan rilis kasusnya, dan sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan Fauzan. Ketiga tersangka menyebut, korban sempat mengambil barang yang bukan miliknya, dan itu yang memicu keributan. Mereka kesal dengan perilaku korban, yang diduga mengambil barang yang bukan hak miliknya. Korban berkali-kali diingatkan oleh para pelaku. Selain itu, para pelaku juga sempat melaporkan korban kepada pihak sekolah. Namun tidak ada respon baik dari pihak sekolah. Selanjutnya, timbul percekcokan antara korban dan para pelaku, hingga kemudian terjadi perkelahian. Dan dalam perkelahian itu, korban sempat jatuh ke lantai, dan oleh salah satu pelaku, kepala korban dibentur-benturkan di lantai, tutur Kapolres Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Pihak keluarga merasa belum puas jika yang diperiksa hanya tersangka saja, sebab pihak sekolah sempat memanipulasi fakta penganiayaan, dan enggan bertanggung jawab. Sementara Kompas.com memberitakan, seorang santri bernama M. Hafiz, 17 tahun, tewas saat dihukum berendam di kolam ikan, karena diam-diam keluar pondok pesantren, di Kecamatan Pagaran Tapah, Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kasubsi Humas Polres Rohul, Aibda Mardiono mengatakan, kejadian tersebut bermula korban bersama 3 orang teman sesama santri, keluar dari asrama pondok untuk membeli makanan, Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Saat kembali ke pondok, mereka ketahuan petugas keamanan LS yang ditetapkan sebagai tersangkanya kepergok melanggar. Mereka pun mengakui perbuatannya. Namun kemudian, tersangka memberikan hukuman kepada mereka dengan berendam di dalam kolam ikan selama 5 menit. Tidak hanya itu, LS juga menyuruh santri menyelam agar kepala mereka basah. Saat tersangka menyuruh santri naik dari kolam untuk mandi dan membersihkan badan. Namun, korban tak kunjung naik dari kolam. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, kenapa di pesantren yang notabene tempat pendidikan anak soleh dan solihah, belakangan ini justru marak terjadi kasus tindak kriminal? Jika kita browsing ke pencarian Google, maka akan ada banyak pendapat dari pakar sosiolog dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak pernah kenal dan tahu, apakah mereka yang berpendapat itu pernah nyantri atau tidak, pernah mondok atau tidak. Sebab dalam realitasnya, ada banyak ponpes besar seperti Pesantren Al-Anwar Sarang, Pesantren Lirboyo, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Asem Bagus Situbondo, dan banyak lagi pesantren lainnya yang menerapkan metode kepemimpinan yang sama, yaitu sentralisasi tokoh, dalam hal ini kiai, tapi aman dan berhasil menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas akal, cerdas spiritual, tapi juga cerdas dan saleh sosial. Dilansir dari media online republika.co.id, salah satu sebab terjadinya tindak kriminal di pesantren, menurut sosiolog sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Ida Ruwaida mengungkapkan, setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren. Pertama, yaitu kultur atau tradisi pesantren yang paternalistik. Budaya atau tradisi pesantren cenderung menempatkan sang kiai atau tokoh sebagai figur sentral, rujukan, atau bahkan role model. Kepatuhan pada kiai menjadi bagian yang ditanamkan sehingga bersikap kritis akan dianggap menyimpang hingga diyakini menjadi sumber dosa. Pendapat ini tidak perlu dibantah, karena pada faktanya keamanan dan keberhasilan pesantren-pesantren besar seperti Sidogiri Pasuruan, Lirboyo Kediri, dan Al-Anwar Sarang sudah praktis menjawab ketidakbenaran pendapat itu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kriminal ada di pesantren? Jawaban yang pasti, jika di pesantren ada oknum santri atau guru, dan atau kiainya bertindak kriminal, itu adalah bukti nyata pesantren dan guru yang gagal. Oleh karena itu, sebelum kita memondokkan anak kita, atau saudara kita ke pesantren, terlebih dahulu teliti dan kaji 10 pondasi pesantren tersebut. Atau kalau dalam istilah pondok pesantren salaf, dikenal sebagai Mabadil Ashroh, di mana kita sebelum mempelajari dan memahami karya tulis, kita harus kenali dulu 10 pondasi dasar karya tulis itu dicipta. Sebelum keterangan yang termaktub dalam karya tulis itu dijadikan rujukan. Di antaranya, kita harus tahu siapa dan bagaimana latar belakang pendiri dan pengasuh pesantrennya, lulusan apa dan di mana, juga bagaimana pengalaman spiritualnya, dan tentu isi dan jenis pendidikan apa saja yang ada di dalamnya. Sebab pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya membentuk generasi yang cerdas akal, tapi juga cerdas mental, dan juga cerdas spiritual. Sebab, kombinasi 3 kecerdasan itulah yang menentukan kesuksesan dan keberhasilan dalam membentuk generasi yang saleh kepribadian, dan tentu saleh dalam bersosial.